Halo Sobat Sejarah, kembali lagi nih di SKICast episode ke-21. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ranski Al-Kholis yang akan membimbing acara ini. Nah, Sobat Sejarah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ini dia, Bung Rizky Saputro. Halo Bang. Halo Bang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bang, sehat juga? Alhamdulillah. Menikmati. Monggo Bang, diperkenalkan dulu nih Sobat Sejarah. Baik, sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputro, biasa dipanggil Putro. Saya adalah mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Cyber Science Jadi Jepun. Salam kenal semuanya. Hai. Oke nih Bang Rizky Saputro. Kali ini Bang Rizky Saputro kesibukannya apa sih? Kalau boleh tahu? Oke, jadi dalam hal ini kesibukan saya ya melamar kerja, terus lainnya jadi tukang ojek juga di sini sama jasa titip makanan dan minuman. Selain itu juga ada kesibukan lagi yakni menjadi apa yang namanya itu hipnoterapi, ada hipnoterapi sama hipnotis di Komunitas Hipnosis Cirebon KHC. Oh, jadi banyak banget ya kegiatan Bang Putro. Yang penting Oke, bermanfaat, ya. bermanfaat. Alhamdulillah. Gitu ya ternyata. Oke, langsung saja ke ini ada 4 buku nih di depan saya gitu. Nah, boleh disebutin nggak sih Bang apa judul-judul buku ini? Boleh, kalau ini buku pertama saya yakni berkarya melalui tulisan demi pesan dan kesan. Ini menceritakan tentang aku ketika mahasiswa baru sampai semester 4. Kalau buku ini buku kisah cinta saya nih, story of Widih. bahasanya cerita cinta adalah penderitaan ya. Kalau ini untuk buat quotes ya, karena saya seringnya bikin quotes tentang apa sih namanya, tentang cinta, tentang kehidupan dan lain sebagainya. Pokoknya pesan-pesan saya yang berdasarkan quotes itu ada di buku ini. Namanya juga kumpulan quotes. Ini buku saya yang ketiga. Kalau ini lebih tepatnya saya sebagai penanggung jawab, di mana event ini adalah event dari Dewan Mahasiswa Eksekutif Fakultas Sosiologi dan Adab, di mana saya adalah tanggung jawab dari buku ini tentang sejarah dan keilmuan yang ada di FUAD, misalnya dari jurusan SPI, AFI, PSA, Ilha, Tasawuf sampai ilmu Al-Quran tafsir, semua ada di sini. Gitu Bang. Lengkap sekali ya Bang ya. Alhamdulillah. Dan kebetulan juga saya ini dapat nih yang di PBHK yang tahun kemarin itu kan Bang. Benar kan? Nah, itu. Nah, kalau inspirasi utama Bang Rizky Saputro ini ngebikin dari kumpulan quotes yang ini apa Bang? Story Loving is Spring. Nah, story yang cinta-cinta itu ya. Iya, cinta-cinta. Nah, dengan buku yang FUA ini dan yang buku yang tentang Bang Rizky Saputro dari semester 1 sampai semester 4 itu inspirasi awal atau utamanya itu apa sih Bang? Kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya dalam hal bikin buku, sebenarnya ini karena bukan inspirasi, cuman ketika ada waktu luang saya bikin buku karena bingung nih, apalagi ketika mahasiswa semester saya mulai bikin buku semester 5 karena bingung nih semester 5 itu apa ya, mau nyari kerja apa ya, bingung, liburan lama sampai 2 bulan, jadi ya udahlah, yang penting produktif. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bikin buku, yang penting itu ada sistematikanya gitu. Berarti kayak ngisi kegabutan aja nggak sih Bang? Iya, sebenarnya Gitu ya? Oke. Nah, berarti kan kalau Bang Rizky Saputro kan berarti udah ngisi 4 buku nih atau menulis 4 buku. Kalau kesulitan Bang Rizky Saputro dalam menulis buku itu apa sih Bang? Barangkali sobat sejarah gitu pengen tahu gitu. Oh, sulitan nulis buku nih kayak gimana gitu. Oke, jadi dalam hal ini kesulitan saya yang saya alami yakni ketika bikin buku bingung nih, kira-kira bukunya apa ya, judulnya apa ya, terus selain itu cara biar buku ini terbit, buku ini tercetak gimana ya, saya bingung karena ya apa sih, saya masih awam dalam hal dunia ini. Maka ya udah saya lihat di YouTube tutorialnya gimana, bikin outline dulu, outline-nya misal bikin per bab gitu, bikin daftar isi, terus setelah itu baru sesuatu yang ada di dalam pikiranku dituangkan dalam tulisan, yakni dengan apa, karya buku ini, seperti itu. Oh, gitu ya. Berarti banyak banget gitu kesulitannya Bang, dari cari percetakan yang di mana gitu kan. Yang sesuai duit mahasiswa. Season mahasiswa. Oke. Berarti kalau kayak gitu Bang Rizky Saputro dalam menyelesaikan waktunya itu sampai berapa minggu atau berapa bulan sih Bang dalam menuntaskan 4 buku ini gitu? Tergantung bukunya sih. Tergantung bukunya? Tentang pengalaman saya sendiri, waktunya sekitar 2 bulan. Kalau tentang ini
apa namanya waktunya sekitar 1 bulan. Kalau ini cuma 15 hari. Kalau yang ini karena berhubungan sama 6 HMJ yang ada di Fakultas Usul dan Adab, itu waktu yang agak lama sih, 4 bulan. Dari bulan apa itu namanya April sampai bulan Agustus tahun 2023 nih. Oh, Ya sebagai itu proyek dari Dema Fuad. Dema Fuad. Oke. Jadi variatif ya Bang ya waktunya gitu. Oh, jadi kalau Bang Rizky Saputra sendiri itu gimana sih ngejaga konsisten gitu buat ngenulis buku ini? Kan dari sini kan ada 4 buku ini pasti harus konsisten banget kan. Nah, tips atau caranya gitu Bang Rizky Saputra sendiri untuk menjaga konsisten untuk menulis buku. Gimana itu Bang? Oke, jadi dalam hal ini lebih ke bagaimana cara kita memiliki waktu luang dan meluangkan waktu. Nah, sebelum kita menulis buku, yang penting kita suka terlebih dahulu. Misalnya karena saya hidupnya mungkin bergenre komedi dan apa sih relationship atau hubungan sama orang lain, ya udah saya bikinnya buku yang tentang ini, di mana buku ini juga selain apa tuh namanya ada tentang kisah saya semester 1 sampai 4, juga ada tentang puisi, di mana saya kan sering tuh ikut lomba puisi dulu. Iya. Nah, jadi saya rangkain itu puisi-puisi yang pernah saya ikuti lomba ke dalam buku ini. Yang penting itunya jelas daftar isinya, babnya berapa gitu. Terus kalau yang buku ini kan kisah cinta saya yang mungkin ada unsur komedinya atau unsur tragedi, karena yang namanya cinta nggak bisa dipaksa, tapi cinta itu bisa dirasa. Jadi karena ya cinta itu menimbulkan kepedihan, jadi saya tulis. Kenapa pakai bahasa Inggris? Biar apa? Biar keren aja sih sebenarnya. Jadi story itu kan cerita, loving itu tentang percintaan ya, tahu love ya. Iya. Cinta. Terus suffering adalah suffering itu penderitaan. Hmm. Karena gini ya, yang namanya cinta itu siap-siap untuk menderita. Ush, keren Ya, banget. karena dari dulu begitulah cinta, penderitaan tidak akhir. Kalau ini tentang quote atau apa sih nih bahasanya, kata-kata hari ini ya. Oke. Karena saya ini apa ya seringnya bikin status tentang mungkin kehidupan atau percintaan atau yang lain sebagainya itu, atau keresahan pribadi, saya bikin buku ini agar apa sih namanya quotes-quotes saya itu bisa bermanfaat lah untuk bagi pembaca, dan bukan cuman apa sih namanya sebagai inspirasi doang, tapi ya agar tahu bahwasanya ini juga memperkenalkan tentang yang namanya ini apa sih namanya itu penerbit. Karena dari buku-buku ini penerbitnya beda, ada yang dari ini dari Loveling, kalau ini dari guepedia.com, kalau ini dari mana tuh namanya penerbit Agora Pustaka di Kali Baru di Tengah Tani, kalau ini juga ini dari Candigi dari Indramayu, kalau nggak salah namanya penerbitnya itu Bavana Publisher. Jadi apa sih namanya yang penting kita tahu relasi, tahu apa sih namanya kita ini sukanya di bagian apa, insya Allah yang namanya karya itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi bukan cuma ada di yang lain, tapi karya ini abadi gitu. Oke. Tadi sih cukup menarik sih Bang, satu itu ada yang puisi no. Kalau Abang masih ingat nggak sih puisinya Abang itu yang ditulis di buku itu? Coba barangkali sobat sejarah itu pengen tahu apa sih puisi yang dibikin oleh Bang Rizky Saputra ini. Coba Bang kalau bisa gitu dicontohkan. Boleh saya baca atau gimana? Boleh banget Bang. Mungkin sebagian aja ya. Boleh. Jadi di puisi ini ada tentang puisi tentang pendidikan ya guys. Di halaman berapa ya? Oke, saya ini dulu. Nah, dan di halaman ini pendidikan tidak baik-baik saja. Mungkin satu ini doang ya. Oke. Semua orang membutuhkannya. Semua orang memerlukannya. Semua pihak pasti menginginkannya. Semua pihak belum tentu mendapatkannya. Benar. Ada apakah gerangan? Apakah ada hal yang menjengkelkan di dalam sanubari manusia? Di dalam lini kehidupan. Ya, benar saja. Tiada lain, tiada bukan. Pasti mengenai masalah dalam pendidikan. Bantuan yang rencananya diberikan, berikan gurauan, balikan sama mantan. Biaya dipermahal, mental semakin terpental.
bagaikan suatu kebijakan yang tak masuk akal. Ya mungkin sebagian dari posisi saya seperti itu. Wih, keren sekali nih puisinya Bang Putro ini. Nah, eh, boleh nggak sih Bang lebih detail gitu Bang, diceritain gitu. Inti dari isi buku Bang Saputra ini ada 4. Kalau dari kumpulan quotes, yang cinta ini, sama yang Fua ini, sama yang ini apa Bang? Kalau begitu, lupa saya yang biru ini apa namanya? Ini berkarya melalui tulisan Nah, pesan dan pesan. itu Bang, itu isinya itu boleh diceritain nggak sih Bang? Lebih ke intinya itu gimana? Jadi intinya itu pertama saya kan waktu semester awal semester 1 sampai 4 kan ikut lomba puisi. Jadi lomba puisi baik yang menang ataupun kalah saya dituliskan kembali ke buku ini. Terus Gitu. selanjutnya baru saya menceritakan tentang diri saya. Misalnya ketika SMA waktu itu COVID ya bingung mau apa sih namanya lulus kuliah lulus sekolah kemana gitu ya. Terus kuliahnya gimana? Karena waktu itu jujur aja ya. Ini pribadi saya pernah daftar di UNY Universitas Negeri Yogyakarta sama Universitas Negeri Surakarta atau UNS atau Universitas 11 Maret ya. Tahu? Waktu Universitas Negeri Surakarta atau 11 Maret saya itu ambil pendidikan sejarah di SNMPTN sama kalau di UNY itu sejarah murni ya. Oke. Tapi mungkin belum rezekinya Allah berkata lain jadi ya udah saya ikut yang namanya bukan SNMPTN lagi tapi SPAN PTKIN. Alhamdulillah saya kalau di sini di UIN Cyber Science Cirebon awalnya itu sebenarnya SKI waktu itu masih SKI ya. Iya benar. Sejarah kebudayaan Islam. Sebenarnya itu pilihan kedua. Yang pertama itu sebenarnya komunikasi penyiaran Islam. Sama pilihan ketiga itu bimbingan konseling Islam. Tapi mungkin rezeki saya di sejarah karena dulu juga waktu SMA saya suka belajar sejarah dan alhamdulillah nilai sejarah saya itu tertinggi di sekolahnya gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa apa sih kuliah sesuai dengan jurusan saya dan alhamdulillah dengan belajar sejarah kita dapat mengetahui itu peristiwa di mana peristiwa tersebut itu apa sih namanya bisa digambarkan di mana manusia ini sebagai subjeknya, terus yang namanya tempat itu sebagai apa sih namanya buktinya, sama tahun atau waktu itu sebagai penjelasnya. Dan ketika kita belajar sejarah kita bisa membuat kehidupan kita terarah karena agar kita tahu apa sih namanya kehidupan harus tahu dulu nih latar belakangnya gimana, mengapa ada sejarah, mengapa sejarah itu penting. Karena ketika kita nggak paham tentang sejarah itu bisa mengakibatkan kita itu terkena yang namanya hoax atau berita bohong. Maka dari itu, nah yang paling penting itu kita sebagai mahasiswa jurusan sejarah jangan apa sih namanya kamu boleh salah, misalnya salah dalam hal mungkin kepenulisan atau salah yang lainnya, tapi kamu jangan bohong. Karena membohongi sejarah adalah membohongi dinamika apa sih namanya bangsa ini, karena bangsa ini juga lahir dari sejarah. Ya kalau kata Bung Karno itu jangan melupakan sejarah. Oke, benar banget itu. Jas merah ya Bang ya. Merah, ya. Oke. Nah, kalau yang ini yang FUA ini demo FUA itu lebih ke apa sih Bang intinya itu? Jadi ini tentang apa ya sejarah juga, sejarah mengenai berdirinya itu apa sih jurusan SPI, jurusan AFI, jurusan PSA, terus apa ya ilmu hadis, tasawuf dan psikoterapi, terus ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh, Jadi berarti lebih ke sejarah, sejarah sama itu kayak misal ketua haji yang dulu siapa, kajurnya siapa gitu. Jadi peralihan dari masa ke masa gitu. oh dari Fuad ke FUA gitu. Itu Ya, dari ya itu kan, ya. karena dulu kan kita waktu masih IAIN namanya itu Fuad ya, Iya. Fakultas Usul dan Adab dan Dakwah. Sekarang jadi Fakultas Usul dan Adab dan temanya juga pecah dari dulunya tema Fuad sekarang jadi tema FUA dan tema FDKI. Benar banget itu, Bang. Ya, karena transisi dari IAIN Syekh Nur dari Cirebon ke UIN Cyber Syekh Nur dari Cirebon. Benar banget itu, Bung. Nah, kalau yang merah ini itu tentang cinta-cintanya Bang Rizky Saputra ya. Ya, benar. Itu tapi menyakitkan nggak sih Bang? Ya menyakitkan, makanya dinamakan suffering ya. Suffering. Oke. Nah, kalau yang ini kan kumpulan quotes nih. Itu yang saya dapat pas Ya. di PBAK tahun Waktu itu jadi hadiah lalu ya. ya. Iya, benar. Nah, oke nih Bang. Dari keempat buku ini apa sih buku yang paling berkesan di hati Bang Saputro itu? Menurut pendapat saya pribadi buku yang paling berkesan adalah buku ini,
karena buku ini adalah buku ciri khasnya mahasiswa, karena kita sebagai mahasiswa terutama berada di Fakultas Usul dan Adab, kita harus mengetahui ini mengenai sejarahnya bagaimana, terbentuknya bagaimana, agar kita apa sih namanya jangan sampai buta akan sejarah. Karena yang namanya apa sih namanya peradaban, yang namanya tempat, yang namanya apa tuh akademik atau yang lainnya pasti nggak lepas dari sejarah, karena sejarah itu kan the mother of the knowledge ya, Yes. atau apa sih ibu dari Pengetahuan. ya. Maka dari itu apa sih namanya buku ini ya bisa menjadi patokan kita sebagai mahasiswa, bukan cuma mahasiswa sejarah saja, tapi agar kita mengetahui oh ternyata ilmu sejarah seperti ini, ternyata AFI kayak gini, PSA kayak gitu, terus ilmu hadis seperti ini ya, terus tasawuf terapi karena kayak gitu. Terus selain itu ada ilmu Al-Quran tafsir, ternyata seperti ini metodenya. Karena yang setahu aku tahu ya, karena yang namanya jurusan sejarah peradaban Islam kan termasuk jurusan tertua di Benar. FUA. FUA. Benar-benar. Nah jurusan ini ya pasti ada hubungannya nih sama jurusan lain, karena di sejarah juga belajar tentang sastra juga ya, Benar, ya. linguistik. Nah bisa melahirkan yang namanya jurusan lain namanya bahasa sastra Arab. Nah sedangkan apa sih namanya bahasa ini rahimnya ya, Iya benar. produknya gitu. Kalau AFI filsafat Islam kan berhubungan dengan yang namanya manusia ya, Benar sekali. manusia dengan diri sendiri, dengan Tuhannya juga. Jadi berhubungan sama ilmu tasawuf dan psikoterapi. Terus selanjutnya dari ilmu Al-Quran tafsir, dulunya kan namanya tafsir hadis. Iya, Nah, benar kan sekali. apa ya, nah ini kan bahasanya rahimnya. Nah ini jarinnya ini yakni ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang apa sih namanya lebih spesifik tentang hadis gitu. Ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis hasan, ada yang namanya apa sih namanya hadis dhaif, hadis maudhu ya. Benar banget gitu. Karena bicara mengenai pengetahuan itu emang sih kita sebagai manusia kadang memiliki keterbatasan, benar enggak? Benar sekali Karena gitu. kan apa sih namanya wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma alallahi tawakkalna, dalam artian gini, apa sih namanya pengetahuan Tuhan melebihi segala sesuatu, kita tawakal kepada Allah gitu. Karena dalam hal ini Allah itu wa anta khairul fatihin, sebaik-baiknya pemberi keputusan. Nah, yang paling penting kita sebagai manusia itu apa sih namanya jangan lupa berpikir, jangan lupa bersikir, dan jangan lupa apa sih namanya tetap semangat, tetap belajar, dan intinya manusia berusaha, serahkan kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Seperti itu. Oh, berarti buku yang paling berkesan di hati Bang Saputra itu yang tentang sejarah HMJ atau sejarah jurusan yang gitu ya. Karena kalau ini kan tentang pribadi, ini juga pribadi juga, apalagi ini kisah cinta saya ya. Benar. Itu saya malu-maluin, tapi nggak apa-apa. Oke. Daripada nggak bermanfaat, jadi bikin buku aja. Benar. Karena dengan buku apa sih namanya yang ada di dalam pikiran dapat diimplementasikan. Oke. Nah, sobat sejarah, semoga apa yang dijelaskan oleh Bang Rizky Saputro bisa bermanfaat bagi sobat sejarah. Oke, sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.